Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semua, saya percaya kasih Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Amin. Yuk sama-sama kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku. Katakan, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Woo! Ada sukacita teman-teman? Haleluya! Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan kami. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan.
bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau satu-satunya yang kami sembah. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini teman-teman. Kami datang, kami bersujud untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Yes. Katakan there is a king. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. Amen. How great the love That carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. Katakan here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things.
kami katakan kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang rindu Tuhan Yesus. Bapak, biar kasih-Mu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan. Baik setiap kami Tuhan yang memuji, yang menonton servis ini Tuhan, mulai dari pagi, siang, sore, malam Tuhan Yesus, kami percaya Kau yang akan memulihkan setiap kami Tuhan, yang mungkin lagi sedang terbelenggu, yang sedang dalam sakit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Ralabayashina, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Dia. Dia adalah
Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa, amin. Biarlah hari-hari ini apapun keadaan kita, roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk sharing firman Tuhan pada saat ini. Dan saya terlalu percaya sepanjang tadi kita memuji, menyembah Tuhan. Saya terlalu percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat kita semua. Boleh yang merasakan hadirat Tuhan, lambaikan tanganmu, sorakan, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Nah anak-anak muda, hari-hari ini Tuhan mau di tahun integritas, Tuhan mau terus hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Hari-hari ini kalau kita melihat keadaan tidak semakin membaik seolah-olah. Tapi Tuhan mau kehidupan kita hari-hari ini, kita harus semakin melekat sama Tuhan. Kita harus semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kalau kita melihat keadaan pada hari-hari ini. Bagaimana keadaan, rasanya makin sulit secara ekonomi. Kita melihat pandemi ini juga belum berakhir. Sudah 1 tahun lebih waktunya. Tapi kok belum berakhir ya. Bahkan ada varian-varian yang baru. Tapi Tuhan mau hari-hari ini, seperti tuntunannya melalui gembala sidang kita, gembala pembina kita, Opa Niko, bahwa Tuhan mau hari-hari ini kita banyak bersembunyi dalam hadirat Tuhan. Artinya bukan kita takut, bukan kita parno, bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau di masa-masa ini kita masuk tempat persembunyian. Untuk kita apa? Dengerin suara Tuhan. Lebih banyak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau kita terus bangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Yang menjadi DNA dari gereja kita. DNA kita semua. Apa itu? Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Doa, pujian, dan penyembahan Tuhan mau ini jadi gaya hidup buat setiap kita. Untuk apa sih? Untuk hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita menjelang kedatangannya yang sudah semakin singkat. Yang mengerti ini katakan amin. Kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, dikatakan murid-murid lihat Tuhan makin lama makin terangkat, makin ke atas. Lalu mereka lihat, terus Tuhan hilang di awan-awan. Lalu malaikat turun menghibur mereka. Bahwa dikatakan Tuhan akan kembali dengan cara yang sama. Seperti mereka melihat dia naik ke surga. Yang melihat Tuhan naik ke surga siapa? Murid-murid. Artinya yang nanti pun akan melihat kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Itu murid. Katakan amin. Oleh sebab itu Tuhan mau di masa-masa persembunyian ini. Kita banyak dalam hadirat Tuhan, bangun doa, pujian, penyembahan. Supaya kita jadi muridnya Tuhan. Dan waktu dia datang untuk kali yang kedua, dia dapati hidup kita berkenan di hadapannya. Katakan amin. Nah sebab itu teman-teman kita mau belajar saat ini mengenai ketaatan. Bagaimana kalau kita bicara ketaatan, begitu banyak tokoh Alkitab yang mereka hidup dalam ketaatan. Walaupun masa-masa sulit, walaupun masa-masa yang tidak enak, tapi mereka taat. Dan Tuhan mau mengajarkan buat kita semua pada saat ini juga. Apapun keadaan kita saat ini. Bagaimanapun keadaan kondisimu saat ini. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang taat dan hidup dalam integritas. Katakan amin. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Yang dikatakan man of integrity. Orang yang berintegritas. Orang yang hidupnya bisa dicontoh. Yang setiap perilakunya dilihat, luar biasa. Dan kita mau belajar dari Tuhan kita. Waktu dia turun ke dunia. Dia 100% Allah. Tapi dia juga menjadi 100% manusia. Artinya apa? Dia mengalami juga proses seperti yang kita alami. Kita semua tahu kisahnya gimana Tuhan Yesus waktu dari kecilnya dia suka di bait Allah, dia suka berdoa, dia suka merenungkan firman Tuhan. Itu menjadi kesukaannya. Dan dia mulai pelayanannya di usia 30 tahun. Dia melayani di mana-mana mujizat terjadi. Tapi dia tahu sebenarnya, Tuhan sudah tahu bahwa ujungnya dari setiap pelayanan dia yang Tuhan Yesus lakukan selama ada di dunia, ujungnya adalah mati di kayu salib untuk tebus kalian dan saya. Dia tahu ujungnya bakal maut
Dia tahu dia bakal mengalami penderitaan yang ada. Tapi oleh karena kasihnya atas setiap kita, dia mau melakukan itu semua. Saya mau ajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5-11. Yuk kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Jadi dikatakan di sini bagaimana Tuhan Yesus, waktu dia turun ke dunia, dia udah rela. Dia rela taat sampai mati. Dia rela berjuang mati di kayu salib loh. Allah yang begitu mulia, yang rela meninggalkan tahtanya buat kita semua. Wow. Saya mau katakan itu the greatest love ever. Gak ada kasih yang seperti Tuhan kita. Amin. Kita bisa hidup sampai hari ini menerima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu karena kasihnya Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu Tuhan mau kita ikutin teladannya. Hidup dalam ketaatan. Saya gak tahu apa yang sedang kalian alamin hari-hari ini. Mungkin kesulitan. Mungkin ada proses yang bertubi-tubi datangnya. Tapi Tuhan mau kita tetap jadi anak-anak muda yang cinta Tuhan dan yang taat dan setia kepada Bapa. Katakan amin. Ayo hari-hari ini kita mau belajar daripada Tuhan Yesus dari kisah ini. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 dikatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi Tuhan mau kita jadi anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kalian dan saya untuk hidup dalam kekudusan. Taat kepada Tuhan. Kalau kita bicara hari-hari ini makin jahat ya. Begitu banyak kompromi-kompromi yang dunia tawarkan buat kita. Sehingga kita harus keluar dari kekudusan yang kita bangun selama ini. Dan mulai kompromi dengan dosa. Apalagi di masa online ini. Di mana segala sesuatu, sendiri mungkin di rumah. Internet, mungkin banyak godaan, kita lihat pornografi. Kita mungkin terus terjerumus dalam game online. Mungkin kita clubbing atau hal-hal yang lain. Yang kita mulai kompromi demi kompromi yang ada. Tapi dengar anak-anak muda, Tuhan mau hari-hari ini kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tidak kompromi dengan dunia. Kita tidak kompromi dengan dosa. Yang mau katakan amin. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus kata Tuhan. Ayo hari-hari ini, saya terlalu percaya. Tuhan sedang membangkitkan jutaan anak-anak muda. Yaitu generasi Yeremia. Yang cinta Tuhan mati-matian, yang dipenuhi Roh Kudus dan tidak kompromi dengan dosa. Kalian dan saya orangnya. Yang percaya itulah baikkan tangan. Sorakan, amin. Tuhan sedang bangkitkan itu. Oleh sebab itu yuk kita mau belajar bersama-sama gimana sih caranya sekalipun dalam proses. Dalam keadaan yang gak enak, aku mau dong menang. Aku mau dong taat sama Tuhan. Aku mau belajar. Aku sudah sih berjuang untuk cinta Tuhan. Aku melayani. Tapi masalah kok tambah gede. Kok rasanya Tuhan tinggalin aku. Yuk kita mau belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus. Kalau kita mengingat sebelum dia diserahkan. Dia bergumul kepada Bapa di Taman Getsemani. Dia berdoa sama Bapa. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Keringatnya udah seperti darah. Dia begitu ketakutan rasanya. Karena dia tahu. Dia sedang menanggung dosa kita semua. Malunya kita. Tapi dia yang tanggung. Tapi doa Tuhan Yesus tidak selesai di sana. Dia lanjutkan dengan. Tapi jadilah kehendak-Mu.
bukan kehendakku. Lihat anak-anak muda. Tuhan juga punya proses waktu dia jadi manusia. Dia punya struggling rasanya. Waduh, kok begini? Aduh, begitu takut rasanya. Saya nggak tahu, mungkin kalian ngalami ketakutan itu juga. Tapi kita mau belajar sama Tuhan Yesus ya. Kalau dia menang, dia sedang memberikan teladan buat kita semua. Hari-hari ini pun kita harus jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Ada 3 hal yang saya mau bagikan sesuai dengan Filipi 2 tadi yang kita baca. Yang pertama, bagaimana supaya kita hidup dalam ketaatan? Yang pertama, have the mind of Christ. Miliki pikiran Kristus. Miliki perasaan Kristus. Dalam ayat 5 dan 6 tadi katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow. Jadi yang Tuhan pikirkan itu rencana Tuhan harus jadi, rencana Bapa harus jadi, rencana keselamatan ini harus jadi. Bayangkan bagaimana waktu di Taman Getsemani, waktu murid-murid suruh temenin Tuhan, temenin aku ya. Ya jaga-jaga di sini ya. Wah Tuhan lalu maju sedikit lalu berdoa, dia begitu bergumul. Lalu waktu dia selesai doa, dia lihat muridnya pada tidur. Dikasih tahu nggak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja. Ya bro, kalau mungkin kaget itu murid itu, ya gitu. Lalu Tuhan doa lagi gitu ya. Tapi ternyata mereka tidur lagi. Kalau mungkin kita yang jadi Tuhan Yesus pada saat itu, kita akan mikir gini, gua mau selamatin lu, aku nemenin ini mau doa nih 1 jam aja nggak bisa, malah ketiduran. Mungkin ya, kalau kita yang jadi Tuhan Yesus, pada malam itu waktu kita di Taman Getsemani, kita lihat murid-murid itu, udah kita kabur. Pasti kita udah gak jadi. Dan apa yang terjadi? Tidak ada umat manusia yang diselamatkan. Kita semua masuk ke dalam neraka. Menerima maut. Tapi ketahuilah, oleh karena ketaatan Tuhan Yesus. Oleh karena dia mau punya pikiran dan perasaan seperti Bapa di surga. Yang punya planning, yang punya rencana besar. Untuk menyelamatkan umat manusia. Dia rela. Untuk kita mengerti, untuk kita taat hari-hari ini. Tuhan mau kita punya pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Apa itu yang Tuhan mau kita pikirkan? Dalam Kolose 3 ayat 1-4 dinyatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perhatikan kita sedang menerima kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus. Kita menang. Nah dikatakan apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi yang Tuhan mau apa? Pikirkan perkara di atas di mana Kristus tinggal. Waktu dia naik ke surga, Tuhan menyatakan apa? Sebelum dia naik ke surga, Tuhan sediakan tempat buat kita semua. Supaya di mana Tuhan ada nanti, kita semua berada. Artinya gini, Tuhan mau begitu banyak umat manusia yang masuk dalam kerajaan surga. Jadi apa sih pikiran dan perasaan Yesus hari-hari ini? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa saya katakan. Anak-anak muda yang di luar sana yang mereka masih overdosis. Mereka masih terikat pornografi, free sex. Mereka mabuk-mabukan, mereka broken home. Mereka belum mengenal kasih Kristus. Tuhan mau kita mengerti pikirannya Tuhan dan perasaannya. Bahwa yang dia rindukan itu jiwa-jiwa. Jadi hari-hari ini apapun keadaanmu, apapun proses yang sedang kamu alami, Tuhan mau pikirkan perkara di atas, di mana Yesus tinggal. Yaitu Tuhan mau hari-hari ini kalian dan saya dipakai sebagai messenger of the third Pentecost. Untuk apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dia segera datang untuk kali yang kedua. Waktu kita udah gak lama lagi. Ayo anak-anak muda. Hari-hari ini bangkit dari setiap keterpurukanmu. Bangkit dari setiap rasa yang suam-suam kuku. Rasa yang males untuk berjuang. Ayo bangkit kembali. Karena Tuhan mau pakai kalian dan saya hari-hari ini. Untuk menyelesaikan amanat agungnya. Miliki pikiran dan perasaan Yesus. Jiwa-jiwa. Kita jangan terus pusing sama diri kita sendiri. Yang kita fokusin, Tuhan mau apa ya dalam hidupku? Tuhan udah tebus hidupku. Aku nerima begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apalagi yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Dan biarlah kita mau dipakai Tuhan. Yang berkata, ini aku Tuhan. Utuslah kau. Kita bisa berkata demikian.
Karena kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ngerti detak jantung hatinya Tuhan. Tuhan, kau mau apa Tuhan dalam hidupku? Kau suka apa ya Tuhan? Kita mau belajar taat. Yang mengerti katakan amin. Lalu yang kedua, bagaimana kita untuk jadi taat? Become selfless. Jadi orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, dikatakan ayat 7 dari Filipi 2. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, dia kosongkan dirinya sendiri. Dia yang tadinya 100% Allah, dia juga mau jadi 100% manusia. Dia tidak kayaknya, wah aku harus disembah, aku harus ini. Dia tidak. Dia bisa saja buat orang banyak yang lain. Sembah, langsung bertobat. Dinyatakan akulah Tuhan, dibukakan semua dosa-dosa, bisa. Tapi dia tidak seperti itu. Dia mengosongkan dirinya. Taat. Sebagai hamba. Ayo anak-anak muda. Kalau kita mau hari-hari jadi orang-orang yang taat. Anak-anak muda yang taat sama Tuhan. Become selfless. Jangan cuma mentingin diri kita sendiri. Kita pikirin rencana Tuhan harus jadi. Apapun yang terjadi sekalipun aku menderita kerugian. Rencana Tuhan harus jadi. Rencana Tuhan harus terjadi atas hidupku. Rencana Tuhan harus terjadi atas generasiku. Kalau kita selfless. Katakan amin. Orang yang selfless, dia pasti meminggirkan setiap rencananya dia. Setiap planningnya dia. Setiap apa yang dia anggap ini jadi keuntungannya. Dan dia mengutamakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendakku. Bukan keinginan-keinginanku. Bukan apa yang ku suka. Tapi apa yang kau suka. Tuhan mau kita jadi anak-anak muda yang mencintai Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Yang kedua itu. Yang ketiga yang terakhir saya bakal katakan. Be humble. Jadi hamba. Melayani Tuhan. Buat kalian yang hari-hari ini bingung. Melayani apa? Hari-hari ini kan online gini. Kita bisa begitu banyak melakukan pelayanan. Doakan orang. Kita tanyain teman kita yang mungkin dalam pergumulan, dalam proses yang ada. Ayo, layani Tuhan. Layani Tuhan lewat sosial media kalian. Post firman Tuhan, kesaksian atau apapun itu. Saya terlalu percaya Tuhan akan pakai itu. Untuk sarana penuaian jiwa yang terbesar terakhir terjadi. Pentakosta ketiga terjadi. Katakan amin. Ayo miliki hati seorang hamba melayani. Mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan. Peduli atas jiwa-jiwa. Biar kita hari-hari ini jadi orang-orang yang punya hati seorang hamba. Tadi, tidak pusing dengan hidup kita sendiri. Kita hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Katakan amin anak-anak muda. 3 hal ini kita lakukan. Have the mind of Christ. Become selfless. Dan be humble. Saya terlalu percaya. Ini akan membentuk kita hari-hari lepas hari. Lewat setiap proses demi proses yang ada. Kita akan jadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Sekalipun keadaan goncangan terjadi. Tapi kita tetap taat kepada Tuhan. Katakan amin. Yuk angkat kedua tangan kita. Kita berdoa, kita berbahasa roh bersama-sama. Korabayata karalabaya syandaralabaya takaralaba. Horabayata karalabaya syandaralabaya ralabaralaba. Kiralabayata karalabaya ralabaralabaralabaralaba. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang bentuk kami jadi anak-anak yang taat akan Engkau ya Tuhan. Taat kepada tuntunan-Mu, percaya kepada setiap tuntunan-Mu. Dan Engkau akan pakai kami sebagai messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus tinggal dalam ketaatan kepada Engkau. Hidup dalam kekudusan ya Tuhan. Tidak kompromi dengan dunia. Karena kami adalah generasi Yeremia ya Tuhan. Dan Engkau pakai kami ya Tuhan sebelum Engkau datang untuk kali yang kedua. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkati setiap anak-anak muda-Mu, keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan. Studi mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Tuhan buat beruntung, hikmat-Mu berlimpah-limpah buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau segala-galanya buat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang mengalami kebaikan Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita dan terimalah berkat ini. Kiranya kasih Allah Bapa,
di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.